Jadi lu sekarang udah terang-terangan mau jadi bodyguardnya Aisyah? Iya. Kenapa, Pak? Gak suka? Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dekat. Jangan. Gue mohon ya sama kalian, kali ini aja biarin gue pergi sendiri, gak usah ikutin gue lagi. Please, gue mohon, kali ini kalau emang gue ngelakuin macam-macam, kalian bisa kok kurung gue. Apa kita biarin aja? Non pergi kali ini tanpa pengawalan kita. Ntar kalau ketahuan sama si bos gimana? Hah? Ada salah kita. Non, kita izinin Non pergi tanpa pengawalan kita kali ini, Non. Tapi Non harus janji, Non jangan pulang lewat dari jam 9 malam. Satu lagi yang paling penting, HP Non harus selalu aktif. Janji, janji. Cabut. Iya. Makasih. Oke, sekarang udah aman. Enaknya hari ini gue kemana ya? Bu Rido kali ini, PPKT deh. Yuk, naik, ayo. Kenapa? Dok, Tika di rumah sakit. Innalillahi. Lantas tadi nggak ada ya? Tadi sih katanya udah mau siap-siap ke sini. Terus pas mau berangkat, tiba-tiba pingsan. Makanya dibawa ke rumah sakit. Terus kalian mau ke rumah sakit sekarang? Iya, Ciko juga udah di sana. Ente sekalian bareng, konvoy. Ntar aja deh gue ke rumah Aisyah dulu. Bener sih, kalau ke rumah sakit kan biasanya nggak boleh rame-rame langsung kan? Iya, makanya ntar gantian aja. Kalian ke rumah sakit, gue ke rumah Aisyah dulu. Ya, takutnya Aisyah butuh bantuan kan? Tapi Dok, ini tentang si Tika di rumah sakit ini ente nggak usah kasih tahu Aisyah ya. Aisyah kan lagi shock kayak gini, tahu Tika di rumah sakit, ntar dia malah makin sedih. Pasti kok. Nitip Uma, Airin sama Aisyah ya. Ya udah, kalian hati-hati. Yuk. Abi, Aisyah pulang dulu ya. Abi yang tenang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya aja yang pegang payung ya, Raf. Kasihan kamu dari tadi megangin terus. Nggak apa-apa, Aisyah. Megang payung doang mas harian gue juga bisa. Sel, tentang penyakit yang dialami oleh Tika, ini harus jadi rahasia kita berdua, Sel. Tika nggak boleh tahu soal ini, apalagi sahabat-sahabatnya. Kenapa penyakitnya Tika harus dirahasiain? Memangnya supaya apa? Tapi Man, Sel, kamu tahu kan? Penyakit meningitis itu cukup menakutkan, Sel. Meningitis. Aku khawatir, Sel. Kalau Tika sampai tahu, aku takut kondisinya makin drop. Takut. jadi aku juga nggak boleh cerita sama Dewi. Paling nggak kita tunggu sampai kondisi Tika benar-benar membaik, Sel. Karena aku nggak yakin sama teman-temannya, termasuk Aisyah dan Dewi. Kalau mereka terus ditekan oleh Tika, aku khawatir mereka nggak bisa jaga rahasia ini. Kamu ngerti kan? Iya aku ngerti. Yaudah aku nggak akan cerita sama siapa-siapa. Kamu tenang ya. Makasih. Meningitis. Astagfirullah. Ternyata penyakit Tika ngeri banget begini. Pantas aja Om Budiman nggak pengen Tika sampai tahu. Om, Tante.
Kamu di sini? Kamu nggak ngelayat? Udah kok Om. Tapi nggak sampai ke tempat pemakaman. Cuman sampai selesai disolatin. Terus langsung ke sini. Om, keadaan Tika gimana? Tika lagi dipindahin ke ruang rawat. Ayo kita lihat sama-sama ke sana. Non Tika, Non. Alhamdulillah, Non Tika sudah sadar. Bi, ini rumah sakit ya? Kok aku di sini, Bi? Iya Non Tika kan pingsan waktu mau nyelawat abinya Aisyah. Non Tika nggak inget ya? Iya. Ayah mana, Bi? Ada Don, lagi ketemu dokter. Tika? Tika? Alhamdulillah, kamu udah sadar, Nak. Gimana kepalanya, Nak? Sakit ya? Pusing? Iya. Emangnya Tika sakit apa sih ya? Semua pakai masker. Enggak, dokter bilang tadi kamu cuma radang biasa, Nak. Karena kamu kurang istirahat. Jadi makanya sekarang kamu dirawat. Kamu banyak istirahat. Kamu bisa sembuh kok. Terus masker itu buat apa ya? Kita semua pakai masker biar lebih higienis, lebih bersih. Om sama Tante bener-bener mau ngerahasiain penyakit Tika. Tapi mungkin kalau gue jadi Om Budiman, gue juga bakal berbuat hal yang sama sih. Supaya Tika nggak kepikiran. Kalau gitu, lebih baik gue juga enggak kasih tahu soal penyakit ini ke anak-anak. Cikul, lo nggak ke tempat Aisyah? Iya, Tik. Tadi juga gue udah dari sana kok. Tapi kan di sana udah banyak yang nemenin. Jadi gue kesini. Kita bagi-bagi tugas untuk nemenin sana-sini. Makasih ya. Sorry ngerepotin lo. Enggak kok, Tik. Sama sekali enggak. Cepat sembuh ya, Tik. Iya. Lo mesti sembuh. Tik, lo pasti sembuh. Insya Allah. Aisyah, lo yakin gak bareng gue? Bareng tetangga lo, gue juga bisa kok anterin. Gak usah, Raf. Ayah kamu kan masih sakit. Lebih baik kamu temenin ayah kamu. Daripada nantinya kamu nyesel kayak saya. Oh, jadi lu sekarang udah terang-terangan mau jadi bodyguardnya Aisyah? Iya. Kenapa, Pak? Gak suka? Lu biasanya kalau gak suka sama sesuatu langsung marah-marah. Kok diem? Oh, gue tahu. Lu pasti mau sok-sok alim kan? Mau caper depan Aisyah, ya kan? Aisyah, itu bukan mobilnya. Oh iya udah, iya kayaknya itu mobilnya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, jangan lupa ya, lo nggak sendiri. Stay strong. Kalau ada apa-apa, bilang sama gue ya. Makasih ya, Raf. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu. Namun siapkah kau tuh jatuh cinta?
Lo tuh belakangan ini marah-marah terus. Lo nggak lihat situasi, lo nggak lihat kondisi, lo marah-marah aja kerjaannya. Lo lagi berduka men, lagi sedih. Lo nggak punya rasa simpati apa? Mungkin. Atau gue mungkin baru sadar kalau ternyata selama ini lo punya perasaan yang cukup dalam buat Aisyah. Tapi ya lo terlalu munafik buat ngakuin semuanya. Enggak. Gue simpati, gue empati ke Aisyah. Karena di dalam tubuh bokap gue ada bagian nabinya yang masih hidup. Lo ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Lo terlalu naif buat ngakuin itu ya? Lo berpikir dunia ini berjalan atas kemauan lo? Jangan gara-gara lo patah hati, sakit hati ditolak Aisyah, semua orang jadi kena getahnya. Patetik tau gak lo? Bentar, Le. Kenapa sih? Kasih gue waktu 5 menit aja. Kenapa, Wi? Kemarin nabinya Aisyah. Sekarang Tika. Gue gak ngebayangin rasanya jadi Aisyah. Gue dari kemarin nahan nangis gue. Karena gue gak mau ngeliat Aisyah makin sedih. Dan sekarang gue gak bisa tahan lagi. Sabar ya. Jadi sabar ya, Wi. Namanya juga kehidupan. Kehidupan tuh kayak roda. Kadang kita di atas, lagi seneng-seneng. Kadang juga kita di bawah. Kayak sekarang ini, sedih, berduka. Tapi hidup, mati, rezeki, dan jodoh itu udah ditakdirin sama Allah, Wi. Ntar dilihat orang. Lo kenapa balik? Wi, kalau ente masih mau nangis, nangis aja di punggung Ana. Keluarin semuanya. Ya, Ana tutupin biar gak kelihatan sama orang. Le, kenapa sih? Geli. Le, lo bisa gak sih sekali aja serius? Iya, serius. Oh.